Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah satu-satunya warisan dari masa lalu yang tak pernah pudar, sampai hari itu tiba ketika dia, musuh abadi saya, muncul kembali dengan tatapan yang membakar jiwa. Bagaimana bisa hati yang pernah terluka parah oleh pengkhianatan kini berdegup kencang hanya karena sentuhan tangannya? Saya, seorang pemuda biasa dari Jakarta, tiba-tiba terjebak dalam pusaran cinta yang dilarang, di mana setiap hembusan angin tropis seolah membisikkan rahasia gelap kami. Hari itu dimulai seperti biasa, di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Saya, Ari, berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer Grace Relance, mencoba bertahan di kota yang tak pernah tidur ini. Tapi dalam hati, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, seperti bayangan dari mimpi buruk yang berulang. Mimpi di mana saya adalah seorang pejuang di era kolonial, bertarung melawan seorang pria yang wajahnya samar, tapi mata itu, selalu menghantui saya saat bangun. Mengapa harus dia, gumam saya dalam hati, sambil menyusuri lorong-lorong sempit pasar, mencari inspirasi untuk proyek terbaru. Tiba-tiba suara familiar memanggil nama saya. Ari. Tunggu. Saya berbalik, dan di sana dia berdiri, Rea, pria yang pernah menjadi saingan saya di universitas. Kami dulu bersaing ketat dalam kompetisi desain, saling sabotase ide satu sama lain, sampai akhirnya saya menang dan dia pergi tanpa pamit. Kebencian itu masih membara, saya ingat bagaimana dia mencuri sketsa saya, membuat saya hampir drop out. Tapi sekarang dia tersenyum lebar, seolah tak ada yang terjadi. Lama tak jumpa, iya. Kamu masih ingat aku, tanyanya, suaranya hangat, tapi mata itu sama seperti dalam mimpi. Hati saya bergejolak. Mengapa dia muncul sekarang? Saya mencoba tenang, tapi pikiran saya berlari liar, ini pasti jebakan. Dia pasti ingin balas dendam. Kami akhirnya duduk di warung kopi pinggir jalan, memesan es teh manis yang dingin menyegarkan. Rea mulai bercerita tentang hidupnya setelah lulus, pindah ke Bali, membuka studio desain kecil, tapi gagal karena pandemi. Aku kembali ke Jakarta untuk memulai lagi, katanya, tatapannya intens. Saya merasa tidak nyaman, ada getaran aneh di udara, seperti listrik statis sebelum badai. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi Rea. Mengapa hatiku berdegup seperti ini? Ini bukan cinta, ini pasti kebencian yang berubah bentuk. Saya bangun pagi-pagi, memutuskan untuk menghindarinya. Tapi takdir berkata lain. Di kantor coworking yang saya sewa, dia muncul sebagai klien baru. Aku butuh desain untuk proyek baru, katanya santai. Saya terpaksa menerima demi uang. Kerja sama kami dimulai dengan ketegangan, setiap meeting penuh perdebatan sengit. Ide kamu terlalu kuno, bentak saya. Kamu terlalu egois, balasnya. Tapi di balik itu ada momen-momen kecil, dia membawakan makanan favorit saya, atau tertawa lepas saat saya bercanda. Lambat laun, kebencian itu mencair. Saya mulai melihat sisi lain Rea, pria yang kesepian, ditinggal keluarga karena pilihan hidupnya. Aku gay, Ari. Itu sebabnya aku pergi dulu, akunya suatu malam saat kami lembur. Pengakuan itu mengejutkan saya. Saya sendiri tak pernah mengakui perasaan saya terhadap pria, masyarakat Indonesia yang konservatif membuat saya bungkam. Aku. Sama seperti kamu, gumam saya, hati bergetar. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, berbagi cerita masa kecil di kampung halaman masing-masing. Rea dari Surabaya, saya dari Bandung, dua dunia yang bertabrakan. Tapi konflik mulai muncul. Teman-teman saya curiga dengan kedekatan kami. Hati-hati, Ari. Rea itu licik, kata sahabat saya, Dimas. Saya abaikan, tapi keraguan mulai tumbuh. Suatu hari, saya menemukan email lama, bukti bahwa Rea memang mencuri ide saya dulu. Mengapa kamu bohong? Tanya saya marah. Dia menunduk, aku takut kalah darimu. Tapi sekarang, aku benar-benar mencintaimu. Kata-kata itu seperti petir.
Cinta dari musuh. Hati saya terbelah antara memakan dan melarikan diri. Kami mulai berkencan diam-diam menyusuri pantai di Anyer saat akhir pekan. Tapi rahasia itu berat. Keluarga Rea menekan dia untuk menikah dengan wanita, tradisi Jawa yang kuat. Aku tak bisa melawan mereka, katanya pilu. Saya merasa dikhianati lagi. Kamu memilih mereka daripada aku, bentak saya. Pertengkaran hebat terjadi, diikuti diam yang panjang. Dalam hati, saya bergumul, apakah cinta ini layak diperjuangkan atau hanya ilusi? Hari-hari berlalu dengan gejolak emosi. Saya mulai mimpi lagi, lebih jelas, di Kipterch, kami adalah rial dalam perang kemerdekaan, saling bunuh. Ini karma, pikir saya. Tapi Rea tak percaya. Kita bisa ubah nasib, katanya, mencoba mendekat. Saya tolak, tapi hati saya rindu. Akhirnya, di acara Estial Seni di Jakarta, dia muncul dengan cincin. Nikahlah denganku, Ari. Biar dunia tahu. Proposal itu mengejutkan tapi juga menakutkan. Masyarakat, keluarga, semua akan menentang. Saya lari, meninggalkannya di tengah keramaian. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar, mempertanyakan segalanya. Mengapa harus begini? Cinta yang lahir dari kebencian, apakah bisa bertahan? Besoknya, berita buruk datang, Rea kecelakaan, mobilnya ditabrak saat mengejar saya. Hati saya hancur. Di rumah sakit, melihat dia terbaring lemah, saya akhirnya mengakui, aku mencintaimu, Rea. Makan aku. Pemulihan Rea lambat, tapi kami gunakan waktu itu untuk saling memahami. Saya ceritakan mimpi-mimpi itu, dan dia mulai percaya. Mungkin kita ditakdirkan untuk saling menebus, katanya. Keluarga kami akhirnya tahu, dan meski sulit, mereka mulai menerima. Cinta kami tumbuh lebih kuat, di tengah badai sosial Indonesia yang masih homofobik. Tapi kami bertahan, menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Kini, setahun kemudian, kami hidup bersama di Bali, menjalankan studio desain bersama. Kebencian masa lalu menjadi ondasi cinta abadi. Terima kasih telah kembali, bisik saya setiap malam. Hidup tak sempurna, tapi dengan dia, semuanya berarti. Pikiran saya masih bergulat dengan kenangan rumah sakit itu, di mana bau antiseptik bercampur dengan aroma kopi murah dari Ending Macine. Rea terbaring di sana, wajahnya pucat tapi senyumnya tetap hangat. Kenapa kamu lari, Ari? Tanyanya lemah, tangannya meraih milik saya. Saya tak bisa jawab langsung, hati saya penuh penyesalan. Aku takut, Rea. Takut dunia ini tak akan inginkan kita. Dalam diam, saya renungkan betapa rapuhnya cinta kami, lahir dari abu kebencian yang masih membara. Hari-hari pasca kecelakaan itu penuh gejolak. Saya pindah sementara ke rumah sakit, tidur di kursi plastik yang tak nyaman hanya untuk berada di sisinya. Setiap malam saat dia tidur, saya bisikan doa-doa dalam hati, Tuhan jangan ambil dia dari aku. Aku baru saja menemukannya. Rea bangun dengan cerita lucu, mencoba ringankan beban, tapi matanya menyembunyikan rasa sakit. Aku ingat mimpi itu juga, Ari. Kita pernah saling bunuh di masa lalu. Pengakuan itu membuat saya gemetar. Jadi bukan hanya saya yang merasakannya. Kami mulai eksplorasi masa lalu itu melalui buku sejarah Indonesia, mencari petunjuk. Ternyata, di era perjuangan kemerdekaan, ada cerita tentang dua pejuang dari kubu berbeda yang saling bertarung sampai mati. Itu kita, gumam Rea. Hati saya teriris, mengapa takdir mempertemukan kita lagi hanya untuk menyiksa. Konflik internal semakin dalam, saya mulai ragu apakah cinta ini kutukan atau berkah. Teman-teman datang menjenguk, tapi tatapan mereka penuh pertanyaan. Dimas, sahabat saya, tarik saya ke samping, ini gila, Ari. Kamu tahu risiko di negara ini. Malam itu, setelah semua pergi, Rea pegang tangan saya erat. Aku tak peduli masa lalu. Yang penting sekarang, kita bersama.
Air mata saya jatuh, perasaan bersalah membanjiri. Aku yang sebabkan kecelakaan ini. Ma. Dia peluk saya pelan, meski tubuhnya sakit. Momen itu penuh emosi, di mana kelembutan menyembuhkan luka lama. Tapi badai belum berakhir. Keluarga Rea datang dari Surabaya, ibunya menangis histeris. Ini gara-gara kamu. Kamu rusak anakku, tuduhnya. Saya mundur, hati hancur. Mereka benar, aku tak pantas. Saya lari ke Bandung ke rumah orang tua, mencari ketenangan. Di sana, di tengah pegunungan yang hijau, saya renungkan segalanya. Mengapa cinta harus begini rumit? Di Indonesia, di mana tradisi menekan, apakah ada tempat untuk kami? Telepon dari Rea datang setiap hari, suaranya penuh rindu, kembalilah, Ari. Aku butuh kamu. Tapi keraguan saya tumbuh, bayangan pengkhianatan dulu kembali. Saya temukan bukti lain, Rea pernah bekerja dengan kompetitor saya setelah lulus. Dia bohong lagi, pikir saya marah. Akhirnya, saya kembali ke Jakarta, tapi dengan hati dingin. Kami bertemu di Kai Aurit, suasana tegang. Kenapa kamu hilang, tanyanya. Saya tunjukkan bukti itu. Kamu khianati aku lagi, bentak saya. Rea terkejut, lalu jelaskan, itu pekerjaan sementara, bukan sabotase. Pertengkaran meledak, suara kami meninggi sampai pelayan memandang. Kamu tak pernah percaya aku, katanya pilu. Saya pergi, meninggalkannya lagi. Malam itu, di apartemen sendirian, saya menangis, mengapa hati ini tak bisa lepas darinya. Esok harinya, kejutan datang. Rea muncul di depan pintu dengan surat dari keluarganya. Mereka setuju, Ari. Asal kita diam-diam. Tapi itu terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita tak bisa hidup dalam bayang-bayang, kata saya. Kami berdebat lagi, tapi kali ini berakhir dengan pelukan. Aku cinta kamu lebih dari apapun, bisiknya. Hati saya luluh, tapi konflik dalam semakin dalam, apakah ini akhir, atau awal dari penderitaan baru? Waktu berlalu, kami coba bangun hidup bersama. Pindah ke apartemen kecil di Kemang, bekerja dari rumah. Tapi tekanan sosial mulai terasa. Teman-teman menjauh, keluarga saya marah besar. Kamu bawa malu keluarga, kata ayah. Saya terjebak antara cinta dan kewajiban. Setiap malam, saya renungkan, haruskah aku lepaskan dia demi kedamaian? Rea merasakan itu dan mulai menarik diri. Mungkin kita tak ditakdirkan, katanya suatu hari. Puncaknya datang saat acara keluarga. Rea dipaksa bertemu calon istri. Saya tahu dari pesan yang tak sengaja terbaca. Hati saya hancur, pengkhianatan lagi. Saya konfrontasi dia, air mata mengalir. Kenapa, Rea? Dia menangis, aku tak mau, tapi tekanan terlalu besar. Malam itu, kami pisah sementara. Saya ke Bali sendirian mencari jawaban di pantai Kuta. Cinta ini seperti ombak, indah tapi menghancurkan. Di sana, mimpi kembali, kami mati bersama di perang dulu, saling memakan di akhir. Mungkin itu pesan, pikir saya. Kembali ke Jakarta, saya cari Rea. Dia di rumah sakit lagi, stres berat. Ma, Ari. Aku tolak pernikahan itu. Kami peluk erat, emosi meluap. Cinta kami semakin dalam, meski luka masih ada. Emosi saya semakin membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan setiap kali ingat momen di rumah sakit itu. Rea terbaring lagi, kali ini karena serangan panik dari tekanan keluarga. Ini salahku, gumam saya, memegang tangannya erat. Hati saya penuh penyesalan mendalam, seolah seluruh dunia menekan bahu saya. Mengapa cinta kami harus dibayar dengan penderitaan begini? Dalam diam malam, saya renungkan nasib kami, dua jiwa yang terikat oleh karma masa lalu. Pemulihan Rea kali ini lebih sulit, dia mulai depresi, jarang bicara. Saya coba hibur dengan cerita lucu dari masa kecil, tapi matanya kosong. Aku lelah, Ari.
Mungkin kita berhenti saja, katanya suatu hari. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati saya dalam. Jangan bilang begitu. Kita sudah sejauh ini. Tapi dalam hati, saya setuju kelelahan emosional ini menyiksa. Konflik internal semakin parah, saya mulai mimpi buruk setiap malam, melihat kami saling bunuh lagi dan lagi. Keluarga saya datang ke Jakarta, ayah dengan wajah marah. Pulanglah, Ari. Tinggalkan gaya hidup ini, bentaknya. Saya lawan, ini bukan gaya hidup, ini siapa aku. Pertengkaran itu membuat saya hancur, air mata mengalir saat ayah pergi. Mengapa mereka tak mengerti? Rea hibur saya, kita punya satu sama lain. Tapi keraguan tumbuh, saya lihat dia diam-diam hubungi keluarganya, mungkin rencana kabur. Suatu malam, saya temukan pesan di ponselnya, dari mantan saingan bisnis, mengajak kolaborasi tapi dengan nada ambigu. Pengkhianatan lagi, pikir saya, hati panas. Saya konfrontasi, kamu bohongi aku. Rea marah, itu bisnis, bukan apa-apa. Debat kami memuncak, barang-barang beterbangan. Kamu selalu curiga, teriaknya. Saya pergi menginap di hotel murah, menangis sendirian. Cinta ini racun tapi aku tak bisa lepas. Besoknya, Rea cari saya, wajahnya lelah. Ma, Ari. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kami coba terapi bersama di klinik rahasia di Jakarta. Psikolog bilang, kalian punya trauma masa lalu yang dalam. Itu buka mata kami mulai ceritakan mimpi-mimpi itu. Mungkin kita perlu ritual untuk lepas dari karma, usul Rea. Kami pergi ke Candi Borobudur mencari kedamaian spiritual. Di sana, di tengah candi kuno, kami meditasi. Angin sepoi membawa kedamaian, tapi emosi saya meluap, mengapa Tuhan ingkar ini? Cinta yang indah tapi penuh siksa. Rea pegang tangan saya, karena kita kuat. Momen itu romantis, tapi kembali ke realita, masalah datang lagi. Teman Rea bocorkan rahasia kami ke media sosial, postingan viral, dengan komentar kebencian. Mereka bilang kita dosa, kata Rea pilu. Saya rasakan tekanan sosial itu seperti beban berat. Haruskah kita sembunyi selamanya, gumam saya. Konflik mencapai puncak saat keluarga Rea ultimatum, pilih kami atau dia. Rea ragu, dan itu hancurkan hati saya. Kamu memilih mereka, tanya saya, suara gemetar. Dia menangis, aku tak tahu. Saya pergi ke Surabaya sendirian mencari jawaban dari keluarganya. Di sana ibunya bicara, kami takut kehilangan dia. Percakapan itu buka hati saya ceritakan cinta kami dengan air mata. Dia bahagia dengan aku, kata saya. Ibunya terdiam, tapi benih penerimaan ditanam. Kembali ke Jakarta, saya temui Rea yang sudah pulih. Aku tolak ultimatum itu, katanya. Kami peluk, emosi semakin intens. Tapi pengkhianatan datang dari Dimas, dia laporkan kami ke polisi atas tuduhan palsu karena iri. Kami hadapi bersama, tapi stres membuat Rea kolapse lagi. Di rumah sakit, saya berjanji aku tak akan tinggalkan kamu. Hati saya penuh cinta yang lebih dalam, meski penuh luka. Kami mulai rencana pindah ke Bali permanen jauh dari hiruk-pikuk. Di sana, kita bisa bebas, kata Rea. Tapi dalam hati, saya takut apakah ini akhir bahagia atau awal tragedi baru. Waktu berlalu dengan gejolak, kami bangun studio di Ubud dikelilingi sawah hijau. Tapi mimpi buruk semakin sering, seolah karma tak mau lepas. Kita harus hadapi, kata saya. Kami cari dukun lokal, lakukan ritual. Malam itu, isi datang, kami mamaan di Kiptret. Bangun, kami rasakan beban hilang. Cinta kami semakin kuat, penuh harapan. Rasa sakit di dada saya semakin menusuk, seperti jarum yang tak pernah lepas, setiap kali ingat ritual di Ubud itu.
Kami duduk di bawah bulan purnama, dukun membaca mantra Jawa kuno, dan tiba-tiba isi masa lalu membanjiri. Saya menusuk Rea di medan perang, tapi di akhir, kami saling memeluk saat sekarat. Itu pesan, makan dan cintai, gumam Rea setelahnya. Tapi emosi saya meluap tak terkendali, air mata mengalir deras, hati teriris oleh penyesalan abadi. Mengapa kita harus bayar harga begini mahal untuk cinta? Hidup di Bali seharusnya damai, tapi konflik baru muncul. Studio kami mulai sukses, tapi kompetitor lokal iri, sebarkan rumor tentang orientasi kami. Mereka bilang kita tak layak bisnis di sini, kata Rea Pilu. Saya marah, biarkan mereka. Kita kuat. Tapi dalam hati, keraguan membara, apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Malam-malam saya tak tidur, renungkan pilihan, tinggalkan atau bertahan. Keluarga saya hubungi lagi, kali ini dengan nada lembut. Kami rindu kamu, Ari. Itu buat hati saya goyah, saya rindu mereka juga. Rea lihat itu, pergilah, jumpai mereka. Saya ke Bandung tapi di sana, ayah ungkap rahasia, kami tahu dari dulu, tapi takut. Pengakuan itu hancurkan tembok, kami menangis bersama. Bawa Rea ke sini suatu hari, kata ayah. Kembali ke Bali, saya ceritakan, tapi Rea ragu, bagaimana keluargaku. Puncak emosi datang saat Ibu Rea datang ke Bali tanpa pemberitahuan. Aku ingin bicara, katanya. Pertemuan itu tegang, dia tuduh saya rusak anaknya. Kamu bawa dia ke jalan sesat, bentaknya. Saya lawan dengan air mata, ini cinta, Bu. Bukan sesat. Rea diam, tapi akhirnya bela saya, Ma, aku bahagia. Ibu pergi marah, tapi benih perubahan ada. Malam itu, Rea menangis di pelukan saya, terima kasih telah bertahan. Tapi pengkhianatan datang lagi, lebih dalam. Saya temukan Rea bicara diam-diam dengan mantan teman universitas, yang ternyata gay juga. Pesan-pesan mesra. Apa ini, bentak saya, hati hancur berkeping. Rea jelaskan, hanya curhat, bukan apa-apa. Tapi kepercayaan retak. Kami bertengkar hebat, saya usir dia keluar. Sendirian saya renungkan, cinta ini ilusi, penuh dusta. Hari-hari berikutnya penuh siksa, saya minum-minum, hilang arah. Rea kembali dengan wajah menyesal. Ma, Ari. Aku salah. Kami berdamai, tapi luka semakin parah. Kami coba liburan ke Lombok, mencari kedamaian. Di pantai Senggigi, kami bicara hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, aku Rea. Saya akui, aku juga. Momen romantis itu pulihkan sedikit, tapi badai sosial kembali, demo anti-LGBTQ di Jakarta Iral, buat kami takut. Konflik mencapai klimaks saat Rea dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Ari. Kita bisa pindah, bebas. Tapi saya ragu, itu berarti tinggalkan Indonesia, tanah air kita. Debat panjang, hati saya terbelah antara cinta dan patriotisme. Kamu memilih karir daripada kita, tanya saya pilu. Rea menangis, tidak. Ini untuk kita. Saya tolak, dan dia pergi sendirian ke wawancara. Malam itu, saya mimpi lagi, kami mati bersama, tapi kali ini bahagia. Bangun, saya sadar, aku tak bisa tanpa dia. Saya kejar ke bandara, tapi terlambat. Telepon, aku tolak tawaran itu, kata Rea. Kami bertemu di stasiun, peluk erat di tengah hujan. Emosi meluap, jangan tinggalkan aku lagi. Cinta kami semakin dalam, penuh pengorbanan. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Rea ultimatum lagi, kali ini dengan ancaman hukum. Mereka mau laporkan kita, kata Rea panik. Saya kuatkan dia, kita hadapi bersama. Kami cari bantuan dari komunitas LGBTQ di Bali, dapat dukungan. Pertarungan emosional ini buat kami lebih dekat, tapi lelah. Apakah ada akhir bahagia, gumam saya setiap malam. Akhirnya Ibu Rea datang lagi, kali ini dengan air mata. Aku lihat kalian bahagia. Ma. Penerimaan itu seperti cahaya.
Kami rayakan dengan makan malam keluarga, meski tegang. Hati saya penuh harapan, tapi masih ada bayang gelap. Penderitaan emosional saya mencapai puncak, seperti gelombang tsunami yang menghantam tanpa ampun setiap kali ingat momen penerimaan Ibu Rea itu. Kami duduk di teras rumah di Ubud, angin malam membawa aroma bunga rangipani, tapi hati saya masih bergolak. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pikir saya, takut semuanya hancur lagi. Rea pegang tangan saya, percayalah, Ari. Kita sudah menang. Tapi dalam jiwa, konflik membara lebih hebat, antara bahagia dan ketakutan abadi. Hari-hari berikutnya penuh euforia campur was-was. Studio kami booming, klien dari seluruh Indonesia. Tapi rumor kembali, kompetitor sebarkan itnah, bilang desain kami curian. Ini pasti balas dendam, kata Rea. Saya investigasi, temukan bukti, mantan teman Rea di baliknya. Pengkhianatan dari dalam, bentak saya. Rea shock, aku tak tahu. Tapi kepercayaan retak lagi, hati saya terluka parah. Mengapa selalu begini? Pertengkaran meledak di studio, suara kami bergema. Kamu bawa masalah ini, tuduh saya. Rea menangis, aku cinta kamu, kenapa tak percaya? Saya pergi ke pantai Sanur, duduk sendirian, ombak menyapa kaki. Cinta ini siksaan, tapi addicting. Malam itu, mimpi datang lagi, kami reborn, saling cari di kehidupan baru. Bangun, saya sadar, aku harus perjuangkan. Kembali, saya minta maaf. Kami hadapi itnah bersama, laporkan ke polisi. Proses itu melelahkan, tapi buat kami lebih solid. Tapi badai pribadi datang, ayah saya sakit, minta saya pulang. Di Bandung dia bisik, bawa Rea. Aku ingin kenal. Hati saya hancur bahagia, saya telepon Rea, tapi dia ragu, bagaimana kalau ditolak. Saya yakinkan, ini kesempatan. Rea datang, pertemuan keluarga penuh emosi. Ayah peluk dia, selama Ari bahagia. Air mata mengalir, momen itu healing. Tapi di perjalanan pulang, Rea ungkap, aku dapat diagnosis, stres kronis, butuh istirahat. Hati saya panik, ini gara-gara aku. Dia hibur, bukan, ini akumulasi. Kami putuskan liburan ke Raja Ampat, tapi di sana, konflik muncul lagi, saya lihat Rea bicara intim dengan Tour Guide pria. Kamu selingkuh, bentak saya di hotel. Rea marah, hanya ngobrol. Tapi bukti oto dari teman buat saya gila. Pertengkaran hebat, saya usir dia. Sendirian di pulau terpencil, saya menangis, cinta ini akhirnya hancur. Hari berikutnya, Rea kembali dengan penjelasan, itu teman lama, bukan apa-apa. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam, seperti parut yang tak hilang. Kembali ke Bali, tekanan kerja tambah. Studio hampir bangkrut karena skandal. Kita harus tutup, kata Rea pilu. Saya lawan, tidak. Ini mimpi kita. Kami kerja keras, tapi emosi saya meledak, depresi datang, saya isolasi diri. Rea paksa saya bicara, jangan tutup diri, Ari. Malam itu, kami curhat panjang, ungkap luka lama. Aku takut kehilanganmu lebih dari apapun, aku saya. Puncak datang saat demo besar di Denpasar Antilg. Kami sembunyi, tapi teman kami ditangkap. Ini bahaya, kata Rea panik. Saya putuskan, kita harus berjuang, bukan lari. Kami gabung komunitas, advokasi diam-diam, risiko tinggi, tapi cinta kami semakin membara. Tapi pengkhianatan terakhir, Dimas, sahabat saya, akui dia di balik semua rumor. Aku iri dengan kalian, katanya. Hati saya hancur total, kenapa, Dimas? Dia minta maaf, tapi kerusakan sudah ada. Rea hibur saya, kita makan, tapi tak lupakan. Emosi saya meluap, saya menangis berhari-hari. Cinta ini ujian tak berakhir. Akhirnya, kami putuskan menikah secara simbolis di pantai, hanya kami berdua. Ini janji abadi, bisik Rea. Momen itu penuh air mata bahagia, meski dunia masih menentang.
Tapi nasib berkata lain, Rea dapat ancaman dari kelompok radikal. Kami takut rencana pindah ke luar negeri. Singapura usul saya. Rea setuju tapi hati berat, tinggalkan Indonesia. Packing barang, emosi campur aduk. Apakah ini akhir atau pelarian, gumam saya. Gelombang emosi saya seperti badai yang tak pernah reda, semakin ganas menyapu jiwa setiap kali ingat malam packing itu. Kotak-kotak barang berserakan, simbol kepergian kami dari tanah air tercinta. Ini untuk keselamatan kita, kata Rea, suaranya gemetar. Tapi hati saya menjerit, mengapa cinta kami harus dibayar dengan pengasingan? Air mata tak henti, penyesalan, rindu, dan cinta bercampur jadi satu, menyiksa tak terkira. Pagi keberangkatan Bandara Ngurah Rai penuh kenangan. Kami peluk erat, tak peduli tatapan orang. Aku cinta kamu selamanya, bisik Rea. Di pesawat, saya renungkan perjalanan kami, dari musuh menjadi kekasih, melalui pengkhianatan dan penderitaan. Ini karma yang sudah ditebus, pikir saya. Tiba di Singapura, kota asing itu menyambut dingin. Apartemen kecil, pekerjaan baru, semua terasa hampa tanpa aroma nasi goreng jalanan. Adaptasi sulit, homesick menyiksa. Aku rindu Bali, kata Rea setiap malam. Saya hibur, kita bangun rumah baru di sini. Tapi konflik internal semakin parah, saya mimpi Indonesia setiap hari, merasa pengkhianat terhadap tanah air. Haruskah kita kembali, gumam saya. Rea ragu, terlalu berbahaya. Pertengkaran kecil muncul, tapi cinta kami tetap kuat. Suatu hari, berita dari Indonesia, undang-undang lebih inklusi untuk mulai dibahas. Harapan muncul. Mungkin kita bisa pulang, kata saya excited. Rea setuju, tapi hati-hati. Kami rencana kembali, hubungi keluarga. Ibu Rea, kami tunggu kalian. Ayah saya, rumah terbuka. Emosi meluap, air mata bahagia mengalir. Kembali ke Jakarta, sambutan hangat. Keluarga berkumpul, mamaan. Makan kami dulu, kata Ibu Rea. Kami peluk, momen healing total. Studio dibuka lagi, kali ini dengan dukungan komunitas. Tapi tantangan ada, ancaman masih datang, tapi kami hadapi bersama. Kita tak sendiri lagi, kata Rea. Puncak kebahagiaan, kami adakan pernikahan simbolis di pantai Bali, dihadiri keluarga dan teman. Dalam sakit dan senang, aku milikmu, janji saya. Rea balas, abadi seperti ombak. Malam itu, di bawah bintang, kami renungkan perjalanan. Dari kebencian ke cinta, ini mukjizat, bisiknya. Kini, bertahun kemudian, kami hidup damai, advokasi hak di Indonesia. Cinta kami jadi inspirasi, bukti bahwa pengampunan menyembuhkan. Meski luka masa lalu ada, tapi harapan lebih besar. Terima kasih telah menjadi musuhku dulu, kata saya setiap hari. Hidup personel, penuh makna.